Kita memasuki sesi yang kedua ya teman-teman semua ya. Tadi tentang prospecting, dan untuk sesi kali ini teman-teman semua akan diajarkan tentang selling. 5 keahlian ya teman-teman semua. Nanti akan nyambung ini ya sampai nanti malam. Oke, siap? Menerima materi ya teman-teman semua ya. Yuk kita sapa-sapa dulu teman-teman semua sebelumnya. Sudah pada istirahat ya, sudah pada sholat ya. Ini sesuai jadwal kita ya teman-teman semua ya. Ini sudah jam 4 ya. Nanti kurang 5 menit lagi kita sapa-sapa dulu biar teman-teman pada ngumpul semua, pada online semua, dan siap untuk menerima materi di sesi kali ini tentang selling ya teman-teman semua. Tadi ya yang untuk sesi yang pertama sudah diajar tentang prospecting itu seperti apa ya, menemui orang-orang baru ya. Mungkin bisa diajar dari Pak Sigit tadi ya kan, di pasar, di apotek, dimanapun teman-teman teman-teman mau jemput sekolah juga bisa ya. Sekarang kan bisa kan menjemput sekolah, ketemu wali murid, banyak sekali itu prospek Anda ya teman-teman semua. Bisa bersapa lah, diajarkan tadi ya rumusnya 1 detik ya, 1 meter ya harus ngobrol ya kan, jangan kelamaan nanti garing ya. Paling orang-orang baru ya, menemukan orang baru di pasar kan, ketemu di pasar orang-orang yang nggak Anda kenal, betul ya langsung sapa, assalamualaikum. Baru di tempat antrian di bank kita duduk kan ada itu ya tempat untuk antri itu, kita duduk, kita sapa lah, kita belajar bagaimana jadi orang yang ramah ya. Luar biasa teman-teman semua ya. Yuk teman-teman semua yang sudah online bisa dijabri mitra-mitranya ya, beri semangat kepada mitra-mitranya. Ini sudah di acara di sesi kedua ini sudah dimulai kan gitu teman-teman semua. Sebagai bentuk teman-teman semua itu peduli dengan mitra-mitra Anda ya, peduli dengan, bahkan teman-teman semua harus peduli dengan semuanya, bahkan itu upline Anda sekalipun ya. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya tentunya silakan ya silakan teman-teman semua bisa japri ya, sebutkan yang baru masuk, sebutkan nama daerah ya, biar kita kenapa seperti yang saya sering ulang lagi ya, kita saling mengenal ya, silaturahmi meskipun jauh di mata tapi dekat di HP ya. Kan gitu, karena online kita itu ya teman-teman semua ya. Kalau offline itu bisa kita diadakan di MSI ya, ketemu langsung bertatap muka dengan peserta. Lah ini kan online ya, dari lintas negara juga ada ya, dari Singapura, Taiwan, terus Arab Saudi Arabia ya. Kita bisa sapa-sapa dulu di situ kan, nanti ini daerah, nama sama daerah teman-teman semua bisa tahu ya. Contoh kalau Mbak Rina Dian Rositawati Jakarta, nanti yang baca yang komentar dari Arab Saudi, ini Mbak Rina aktif sekali ya. Ada yang dari Surabaya, sebutkan nama daerah ya, teman-teman bisa mengenal, saling mengenal ya kan, saling silaturahmi ya kan, seperti diajarkan di sesi pertama tadi ya. Kita membangun keakraban ya, meskipun orang itu mungkin bisa memfollow up ya kan, memfollow up dari mitra-mitra yang lama ya kan, yang sudah juga di follow up kan bisa ya kan teman-teman. Udah ini ada program baru dari 5 keahlian udah diajarkan, nanti diajarkan lagi ya teman-teman semua ya, jangan untuk sendiri ya. Seperti yang teman-teman bilang ya, seperti yang disampaikan Pak Sigit ya, harus dicatat yang gitu ya, dicatat nanti akan disampaikan di home sharing teman-teman semua setiap hari Minggu biasanya yang sering kita diupload itu ya. Itu luar biasa sekali ya teman-teman semua ya, dari materi teman-teman semua yang ditulis dari MSO itu dicatat. Ini materi besok saya sampaikan ke acara ya kan, pada hari Minggu besok ini kan gitu ya. Bisa teman-teman semua itu akan dilakukan setiap hari ya, dirutinkan ya, akan menjadi, teman-teman semua akan menjadi seorang ahli ya, gitu. Ahli dalam prospecting, ahli dalam selling. Nah ini kali ini kita akan membahas tentang selling ya, yang akan disampaikan oleh beliaunya tadi ya, Bapak Sigit Iwono. Akan nyambung terus ya teman-teman semua sampai malam nanti ya. Nanti teman-teman semua ya jangan terlewatkan ya, siapkan alat tulis kan gitu ya, jangan cuma nyimak aja ya teman-teman semua ya, nanti lupa yang diajarkan nanti di home sharing. Waduh, sayang sekali kemarin pas diajarkan mungkin gak tak catat, nggak punya materi teman-teman semua nanti ya, khususnya yang baru-baru ya, maaf yang baru-baru. Ini materinya sangat luar biasa teman-teman, apalagi yang dihadirkan kemarin kan para testimoni ya, beliau udah MSI itu
belajar langsung ya 3 hari 2 malam. Besok teman-teman yang kalau mau ikut bisa daftar ya. Kita diadakan lagi bulan Januari ya tahun depan. Itu dipersiapkan waktunya, dipersiapkan, dan yang dari luar Jawa ya persiapkan dulu ya. Banyak sekali yang hadir di MSI yang kemarin ya. Itu dari berbagai wilayah. Beliau menyempatkan waktu yang dipersiapkan untuk akomodasi perjalanannya kan gitu ya. Seperti yang diajarkan Mas F kemarin itu luar biasa sekali ya. Kita nabung ya. Kita nabung udah di pondok-pondok ya. Ini untuk perjalanan ya kan. Ini untuk pendaftaran. Jadi rapi ya kan. Jadi di saat kita acara besok Januari itu nggak kelabaan ya. Udah ada dananya kan gitu ya teman-teman semua ya. Luar biasa sekali yang udah hadir. Kurang 2 menit lagi kita sapa-sapa dulu ya yang mungkin belum kenal saya Joko Nur Cahyo, salam silaturahmi. Wah ini Bantul nih dari Mbak Arista ya, saya juga Bantul Mbak. Suara kurang jelas Mbak. Wah oke, suara gimana, cek dulu ya sebelum acara inti nanti, materi yang inti. Silahkan cek teman-teman semua, silahkan beri masukan kami di studio ya. Suara seperti apa, gambarnya sudah cetak atau belum ya. Silahkan dikoreksi teman-teman semua ya. Silahkan, karena koreksi Anda itu adalah suatu bentuk perhatian Anda kepada studio ini ya. Biar lebih jelas ya, cetak suaranya, gambarnya nggak berabur-belabur kan gitu ya. Oke teman-teman semua yang sudah hadir, wah hadir nyimak. Silahkan Mbak sebutkan nama daerah ya. Yuli Army, Mbak Yuli Army, yuk belajar. Wah, colek mitra-mitranya. Pembukanya juga rapi, betul Mbak Risa, harus rapi. Ya, karena kita mungkin Mbak Lisa mau ikut MSI katakanlah ya, itu dipersiapkan dari sekarang. Baru berapa bulan kan? Ini baru bulan September. Ya, Oktober, November, Desember, masih 4 bulan, bisa nyelengi dulu. Ya, bisa nabung dulu. Ya, itu nanti teman-teman semua bisa langsung praktek gitu di MSI, bisa langsung praktek 5 keahlian itu. Wah seru pokoknya seru sekali ya. Wah suara sudah cetar Mas Joko. Oke suara sudah cetar ya, suara sudah cetar. Nah, cetar itu jelas ya, mungkin teman-teman yang di luar daerah ya, cetar itu jelas ya, jelas sekali. Wah gambar sudah jelas Pak. Wah, terima kasih atas koreksi Mbak Nur Ahmad ya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, karena sesuai janji saya ya. Ini sudah jam 4 tepat. Ya, sesi kedua akan segera dimulai. Siapkan waktu sebaik-baiknya untuk teman-teman semua, siapkan alat tulis, ya, letek-letek dan kopi dan macam. Biar kenapa Anda lebih fokus, nggak birawi kalau ngelak kan bisa langsung minum. Oke, teman-teman semua. Udah siap ya? Kita akan panggilan langsung ya. Narasumber guru saya pribadi ya tentunya luar biasa, Bapak Sigit Triyono, Content Director. Oke, terima kasih Mas Joko sekali lagi. Oke, luar biasa sekali lagi ya. Berikan tepuk tangan untuk Mas Joko ya. Luar biasa, MC kocak fenomenal ya. Apalagi apa ya, yang bikin horeg katanya teman-teman Dina tuh kalau ada Mas Joko udah cerita, udah ngomong, udah ngocak, wah udah kayak burung dikasih pisang, udah terus guys terus. Sekali terima kasih Mas Joko, luar biasa. Oke. Baik teman-teman semuanya, gimana masih semangat ya untuk kita belajar lagi ya? Oke, kita cek dulu. Semangat pagi! Oke, tepuk tangan untuk Bapak semuanya yang hadir di kelas pada sore hari ini. Oke, baik Bapak semuanya, sedikit saya akan mereview apa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah itu tentunya kita mengenai prospecting, nah gitu ya. Dan saya tadi juga sempat ya membaca ulang untuk komentar-komentar ketika saya tadi bertanya prospecting itu apa gitu ya. Nah prospecting itu apa? Nah, prospecting itu banyak sekali yang menjawab masih mengenalkan produk, mengajak orang untuk bergabung dan lain sebagainya. Nah sebenarnya prospecting tadi yang sudah saya sampaikan adalah keahlian
berkenalan dengan orang baru untuk menambah daftar aset atau daftar nama. Kayak bisa dipahami ya, prospecting adalah keahlian berkenalan dengan orang baru untuk menambah daftar aset atau daftar nama prospek. Ya, nah itu sekali lagi tadi saya sempat membaca, saya baca ulang komentar-komentar, masih banyak yang berkomentar bahwa prospecting itu menjual, prospecting itu mengajak, prospecting itu menawarkan produk dan lain sebagainya. Nah, artinya kita hanya tujuan target prospecting hanya untuk mendapatkan nama, mendapatkan nomor handphone, mendapatkan alamat, mendapatkan buat janji bertemu. Nah, ini adalah target kita untuk prospecting. Saya tadi juga membaca ya yang namanya Mbak Lina Rosalina. Nah, itu tadi yang belum sempat saya singgung ya mengenai 1 meter kali 1 detik. Betul sekali. Nah, itu kenapa harus 1 meter kali 1 detik? Ketika kita mau duduk ketemu dengan orang lebih dari kita duduk 1 meter, kita lebih dari 1 detik tidak senyum, tidak menyapa, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita duduk berjejeran, kita nanti akan terjadi komunikasi yang sangat kaku. Nah, artinya apa kaku? Ketika kita sudah duduk lebih dari 10 detik, katakanlah, kita mau tanya, mau kemana? Oh, saya mau ke Jakarta. Contoh kalau di terminal. Nah, setelah itu diem. Orang itu diam, kalau nggak kita tanya ya diam. Nah, itulah akibat dari ketika kita lebih dari 10 detik, kita tidak ada interaksi menyapa dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika kita mau prospecting, biasakan ketika pertama senyum 1 detik, langsung kita sapa. Ya, itu untuk mencairkan kebekuan. Nah, untuk komunikasi selanjutnya silakan nanti bisa diikuti, bisa dibaca skrip yang nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti silakan ketika sudah dikirim, silakan di-download dan difotokopi. Silakan bisa dibaca ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman ketika belajar membaca ya, skripnya mengenai prospektif 5 keahlian. Itu hanya sekedar membaca tapi hanya di batin, di silent gitu ya, di silent tanpa bersuara. Nah, itu juga kurang pas dalam hal ketika kita mau belajar prospecting. Nah, baiknya gimana? Nah, walaupun kita hanya membaca sambil membaca skripnya, tapi seolah-olah kita ini sedang berinteraksi kepada orang baru. Contoh, senyum ya, walaupun kita membaca pertama senyum ya, senyum dulu, terus menyapa ya. Kita suarakan, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Suarakan ya, baru istilahnya ngobrol yang selanjutnya apa. Nah, itu kita belajarnya harus seperti itu, disuarakan ya. Bisa ya teman-teman semuanya ya, Bapak Ibu semuanya bisa ya. Oke. Nah, kita sekarang melanjutkan ke roda yang kedua. Yang pertama tadi apa rodanya? Prospecting atau menambah daftar nama. Dan yang kedua kita juga yang namanya menggerakkan roda yang kedua yaitu selling atau penawaran. Ya. Untuk terjadinya suatu closing, terjadinya suatu transaksi, jelas itu tidak lepas yang namanya adanya penawaran. Apapun bentuknya, mau bentuk jasa, mau bentuk ilmu, mau bentuk barang, apa yang mau kita tawar itu namanya penawaran. Ya, harus kita tawarkan, biar orang lain itu tahu, biar orang lain itu kenal dengan apa yang akan kita informasikan. Nah, oke, sekarang kita persiapkan dulu, persiapkan ketika kita mau mau perang. Tadi saya sampaikan kita ini ibaratnya kita punya prajurit, tentara. Nah, tetapi kita suruh menghadapi musuh yang musuhnya pakai tank senjatanya. Tetapi kita hanya dibekali pisau. Ya, tadi saya sampaikan gimana ketika tentara Anda, prajurit Anda suruh menghadapi musuh yang menggunakan tanker. Tapi kita hanya dibekali pisau. Nah, apakah bisa melawannya? Bisa.
Tapi yang jelas butuh waktu yang lama, butuh perjuangan yang sangat keras. Nah, gimana agar nanti kita untuk menghadapi musuh, kita dengan menggunakan senjata-senjata yang bisa untuk melawan tanker, tidak perlu bekerja keras, tidak butuh waktu yang cukup lama, dan lain sebagainya. Nah, kita juga perlu yang namanya alat-alat atau senjata ataupun peluru-peluru yang tepat untuk melawan tank. Nah, tank itu apa Bapak Ibu semuanya? Tank itu adalah calon konsumen kita semua. Ya, tujuannya apa? Agar nanti ketika kita melawan tank, kita menyampaikan produk, menyampaikan bisnis, orang itu bisa yakin dan tertarik. Kita butuh yang namanya alat bantu, butuh namanya senjata, butuh yang namanya peluru. Nah, itu. Nah, kira-kira alat senjatanya apa Bapak Ibu semuanya? Ada yang tahu? Nah, oke. Salah satunya kita juga menggunakan alat-alat demo, ya. Alat demo di sini banyak sekali ya, banyak sekali. Bisa jadi kita menggunakan lampu tester, ini juga senjata untuk demo di lapangan, ya. Ada juga yang menggunakan alat rambang mata, itu juga bisa, ada juga. Ada juga yang menggunakan namanya spray ya, spray itu juga bisa. Nah, sebenarnya banyak sekali alat-alat untuk perang kita, untuk menghadapi, meyakinkan kepada konsumen kita. Nah, yang pertama alatnya juga harus tepat, senjatanya juga harus tepat. Makanya siapkan alat-alat demo, bisa jadi NSM, lampu tester, betadine, minyak atau nasi, atau alat rambang, botol spray dan lain-lain. Itu adalah alat senjata kita. Nah, itu selanjutnya selain alat apa? Yang kedua adalah siapkan produk-produk yang powerful atau peluncur kita. Nah, ketika kita sudah mempunyai alat senjata yang bagus, ya, tetapi pelurunya tidak cocok untuk senjata, kira-kira musuh kita nanti seperti apa? Kondisi kita seperti apa dengan kita menghadapi tank tadi? Nah, makanya perlu yang namanya kita alat yang tepat, produk-produk yang tepat, dan juga yang powerful. Nah, kira-kira produk yang powerful seperti apa? Artinya produk-produk yang artinya bisa didemokan, bisa untuk meyakinkan orang saat itu juga. Itu adalah produk-produk yang powerful. Jadi tidak harus menunggu 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Itu kelamaan ya untuk meyakinkan orang. Tapi produk-produk powerful adalah bisa menunjukkan manfaat di saat itu juga. Nah, itu adalah produk-produk yang powerful. Bisa jadi ada NSTM, bisa ada V1, ada Agarik, ada yang lainnya. Nah, itu adalah produk-produk yang perlu, nanti banyak sekali. Ada NCX, ya, itu bisa kita demokan. Nah, itu adalah kita menggunakan alat senjata yang tepat dan pelurunya juga tepat. Nah, maaf sekali ini, ketika kita mau menjalankan bisnis NASA, senjatanya kita lengkap, tapi pelurunya maaf ya, ketika kita mau jualan mengembangkan bisnis NASA yang potensinya besar. Nah, tetapi yang kita fokuskan hanya satu produk yang artinya kecil, manfaatnya, poinnya kecil, keuntungannya juga kecil. Nah, kira-kira nanti pertumbuhan bisnis Bapak Ibu semuanya seperti apa? Bisa Bapak Ibu menilai sendiri. Apakah cepat atau lambat? Itu adalah jawaban di Bapak Ibu semuanya. Nah, makanya di sini kita perlu memilih, ya, pinter-pinter, pandai-pandai memilih senjata-senjata yang tepat, peluru-peluru juga yang tepat. Nah, yang kedua alat, yang ketiga peluru, yang ketiga adalah siapkan kesaksian, testimoni yang ada di HP Anda. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Dan siapkan buku catatan transaksi harian ketika kita di lapangan melakukan selling dan lain sebagainya. Berapapun keuntungannya, silakan nanti dicatat, dibukukan. Itu adalah senjata untuk kita nanti recruiting. Ya, bisa ya. Nah, udah ada juga yang namanya product knowledge. Nah, di sini juga product knowledge itu juga sangat perlu sekali ketika kita di lapangan, kita mau menyampaikan produk, menginformasikan produk, tetapi kita sendiri tidak menguasai product knowledge-nya. Ketika ditanya, Pak, ini V1 itu
bahannya dari apa ya? Tapi kita hanya sekedar tahu, pernah dengar, oh ternyata ada buahnya. Nah, ternyata buah apa, tapi nggak tahu. Oh ada buah ini, buah mangganya, oh ada buah jeruknya dan sebagainya. Nah itu adalah menunjukkan bahwa diri kita itu belum yakin. Nah, apalagi konsumen juga tidak yakin. Apapun yang kita tawarkan, apapun yang kita informasikan, itu juga orang belum yakin. Tetapi kalau kita menguasai produknya, produk knowledge-nya, manfaatnya ini lupa untuk V1, NCX, NSTM, itu manfaatnya ini dan sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya sudah menguasai produk knowledge-nya, nah, ketika di lapangan ditanya apapun, kita bisa menjawab, bisa menghandle-nya. Enak kan? Ketika kita tidak menguasai, ditanya manfaatnya untuk apa, cara konsumnya bagaimana, akhirnya kita tidak tahu, tidak bisa menjawab. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Kita nanti bisa mati kutu loh, ya kan? Mati kutu, aduh gimana ini? Tidak bisa menjawab, akhirnya kita down. Akhirnya tidak semangat. Besok lagi mau presentasi lagi, mau mengenalkan lagi, akhirnya takut. Wah, jangan-jangan nanti saya akan ditolak lagi, dan seterusnya nanti seperti itu. Makanya perlu yang namanya pengetahuan produk knowledge. Nah, udah ada yang namanya buku saku kesehatan. Di situ juga nanti untuk pengetahuan panduan Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita menghadapi seorang konsumen, baik itu di kesehatannya, kecantikannya. Nah, kita tinggal bisa baca. Ya, di situ sudah banyak runtutannya, bahkan ada kesaksian-kesaksiannya. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kita akan menggunakan senjata kita? Yang pertama, ya, menggunakan senjata kita. Senjata kita apa kira-kira? Yang pertama, yuk kita coba kita gunakan senjata kita untuk lampu testernya dulu. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua sudah punya yang namanya senjata untuk di lapangan lampu tester. Nah, oke. Sekarang kita pelajari bersama-sama ya, bagaimana kita menggunakan senjata kita di lapangan ketika kita mau menjelaskan suatu produk. Ya, bisa ya. Nah, yuk. Sekarang kita coba di sini kita gunakan yang namanya alat bantu. Di sini ada ini ya. Ini senjata kita, senjata luar biasa ya untuk menghadapi musuh yang namanya alat bantu tester, lampu tester ya. Ini untuk mengetahui kekuatan mineral yang ada di NSTM, yang ada di V1 dan sebagainya. Nanti kita bisa kita lihat kekuatannya seperti apa dengan menggunakan lampu tester ini ya. Ada juga yang namanya spray ya, ini spray ya. Ini spray ini adalah NCX ya, NCX yang sudah kita cairkan. Nah itu kita gunakan spraynya. Nah ini tujuannya untuk apa? Ya nanti bisa untuk kita demokan di lapangan. Ketika di lapangan kita spraykan. Nah nanti silakan tunggu sekitar beberapa menit, bisa tunjukkan reaksinya. Bahkan disemprotkan ke mulut ya, ketika orang berkumur-kumur dengan cairan NCX itu akan terasa. Nanti 5 menit itu lidah, bibir itu akan sedikit kayak kenceng itu loh. Nah, kenceng. Nah, itu sama seperti hanya ketika dipakai di misve, itu akan terlihat semakin kenceng, semakin kaku. Yang kemarin disampaikan oleh Pak Agus Anwar itu bisa seperti perawan lagi. Nah, itu. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya spray ya, spray. Dan juga bisa langsung menggunakan yang produk langsungnya yang namanya NCX. Oke, ini adalah satu peluru yang luar biasa. Masih juga ada yang namanya alat-alat senjata kita yang ada juga ya, alat rambang. Nah, ini kebetulan di sini tidak ada alat rambang juga yang nanti bisa dipraktikkan oleh teman-teman semuanya di lapangan ya. Di mana kita menemukan konsumennya, tipenya seperti apa, karakternya seperti apa, dan penyakitnya seperti apa juga nanti di lapangan kita mengikuti dengan sesuai kondisinya. Nah, sekarang kan kita coba yang pertama, ini dengan menggunakan alat bantu tester ya. Kita mau pakai yang namanya NSTM. Nah, NSTM, ya, contoh ketika kita menawarkan NSTM, nah ini perlu yang namanya kita harus menjelaskan mengenai produknya, produk knowledge-nya. Kita sampaikan dulu manfaatnya, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya, dan cara penggunaannya. Nah, setelah kita sampaikan, yuk kita lihat manfaat, kekuatan dari NSTM-nya ini seperti apa. Nah, nanti
di skrip itu juga sudah ada. Bapak Ibu semuanya tinggal membaca ya. Tinggal membaca, diulang-ulang, dipelajari, sudah bisa nanti bisa ditularkan kepada jaringannya. Nah, jadi saya tidak perlu menyampaikan secara semuanya, tapi nanti akan saya berikan skripnya, skrip prospecting dan skrip sellingnya, bahkan sampai ke rutenya. Nanti silakan di-download, di-copy, bisa dipelajari. Ya. Oke. Yang pertama NSTM-nya. Ini kita coba bagaimana kekuatan yang kita sampaikan di NSTM. Ini adalah kalau kita mau menjelaskan mengenai kekuatan NSTM ya, kekuatan NSTM. Nah, ini gelas ini adalah kita ibaratkan sebuah pembuluh darah. Gelas ya, pembuluh darah. Nah, sekarang akan kita isi di dalam pembuluh darah itu pasti ada darah. Nah, sekarang kita coba kita akan isi air ya. Ini air ya, air mineral. Nah, oke, ya. Gelas ini kita ibaratkan adalah pembuluh darah. Kemudian airnya ini adalah darahnya. Nah, ketika kita masih kecil, masih bayi, kondisi pembuluh darah kita masih bagus, masih jernih. Kondisi darah kita juga masih bagus dan juga masih jernih. Seperti ini. Ini gambaran ya, gambaran. Nah, sekarang kita lihat dengan berkembangnya, bertambahnya usia, bertambahnya makanan-makanan, asupan makanan yang sangat bervariasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang terjadi di dalam kondisi pembuluh darah kita maupun kondisi darah kita. Ya. Nah, ketika kita mau menyampaikan, melihatkan kemampuan NSTM ini kepada konsumen, berikan, jangan memegang gelasnya seperti ini. Jangan ya. Tapi berikan, peganglah pada yang tepat. Contoh, ini gelas. Nah, berikan secara jelas. Ataupun pegang bawahnya. Yang penting gelas ini terlihat. Ya, terlihat dengan jelas. Oke? Bisa dilihat? Ya. Nah, sekarang akan kita gambarkan di sini. Ini adalah sebuah toksin, racun, bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini akan kita gambarkan. Contoh kita hari ini makan makanan yang berlemak, bersantan, contoh masuk. Dan juga kita kadang makanan-makanan sayuran yang banyak mengandung pestisida. Karena apa? Sekarang untuk pertanian itu dengan menanam hortikultura sayuran itu tidak lepas dari bahan-bahan pestisida kimia. Nah, ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Kita juga sering bahkan hobi ya, senang dengan yang namanya gorengan. Betul ya, Bapak-Ibu semuanya, gorengan. Suka sekali dengan gorengan. Nah, apalagi setiap hari kita memasak juga menggunakan minyak, ya namanya juga minyak goreng dan lain sebagainya. Kita kadang juga sering masuk minuman yang bersoda, minuman yang siap saji itu juga banyak. Artinya bahan pengawetnya, akhirnya masuk semuanya bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang terbuat dari bahan kimia sintetis maupun buatan dan lain sebagainya itu akan menjadi racun atau toksin dalam tubuh kita. Nah, sekarang dengan bertambahnya usia itu akan kita terlihat mulai sekitar 30 sampai 50 tahun. Mulai dari 30 tahun kita ada mulai terasa ya perubahan mengenai pembuluh darah kita. Nah, ini adalah kita gambarkan kondisi pembuluh darah kita dan darah kita kotor seperti ini. Akan kita aduk. Nah, bagaimana kondisinya ketika kita mempunyai kondisi pembuluh darah dan darah yang seperti ini, Bapak Ibu semuanya? Mungkin banyak sekali terjadi keluhan-keluhan ya, ada yang ini lehernya sakit, pinggangnya sakit, ada yang asam urat, ada yang kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu penyebab pertamanya adalah dari pembuluh darah yang menumpuk di dalam pembuluh darah kita. Nah, suatu saat lama-lama pembuluh darah kita nanti akan menyempit. Karena apa? Saking selalu banyak masuk ke dalam pembuluh darah, racun-racun itu akan semakin menumpuk. Akhirnya lubang pembuluh darah juga akan semakin menyempit. Dengan menyempitnya pembuluh darah dan kualitas darahnya semakin tidak sehat, otomatis banyak sekali keluhan-keluhan yang akan terjadi di dalam
tubuh kita. Nah, bagaimana rasanya ketika kita mempunyai kelebihan seperti itu? Nah, yuk sekarang kita tunjukkan dengan kemampuan produk dari NSTM ini. Kemampuannya seperti apa ketika kita mempunyai keluhan di tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan menggunakan NSTM ya. Kita lihat kemampuannya. Oke. Ini sekarang kita ibaratkan kita umur 40 tahun ya. Umur 40 tahun, kondisi pembuluh darah kita yang kurang sehat, kondisi darah kita juga kurang sehat, akhirnya terjadi banyak keluhan. Yuk, kira-kira kalau kita mau mengkonsumsi NSTM, contoh kita satu hari 3 tetes saja ya. 1, 2, 3. Oke, di satu hari, oke. Oke, hari berikutnya kita konsumsi lagi terus 3 tetes cukup. 3 tetes 1, 2, 3. Oke, 3 tetes ya. Oke, hari berikutnya kita cukup 3 tetes saja ya. Cukup 3 tetes. Mau lebih boleh, tapi setiap minumnya kita 3 tetes sudah cukup ya. Oke, di hari berikutnya kita juga minum lagi 3 tetes per 3 tetes. Oke. Oke, 9 tetes ya. Kita gunakan di hari ketiga 9 tetes. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi ketika kita nanti mengkonsumsi NSTM selama 3 hari 9 tetes? Kondisi darah kita, pembuluh darah kita seperti apa? Silakan Bapak Ibu lihat ya, konsumen ya. Silakan lihat. Ini adalah menggambarkan ketika kita mengkonsumsi NSTM, itu kondisi darah kita akan semakin bersih seperti ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, kalau konsumen kita berikan alat seperti ini, kita tunjukkan manfaatnya, kekuatannya seperti ini, kira-kira konsumen yakin enggak dengan kondisi kekuatan ini? Kondisi semakin bersih. Betul kan? Nah, ini adalah menggambarkan kalau kita kondisi darah kita seperti itu, dan juga kita mengkonsumsi NSTM. Oke. Ini baru NSTM ya, nanti masih banyak produk-produk powerful yang berikutnya. Nah, bisa dilihat kondisinya seperti apa. Yang tadinya banyak racun masuk ke dalam tubuh, sekarang kondisi darah kita sudah membersih. Ini adalah menggambarkan kondisi darah kita, kondisi tubuh kita semakin sehat. Karena apa? Pembuluh darahnya juga sehat. Oke, bisa ya? Oke, bisa dipahami. Bisa dilihat? Ini bening ya. Oke, bening ya. Oke. Nah, sekarang ini NSTM. Sekarang kita pakai dengan yang kedua. Peluru yang kedua. Alatnya kita masih sama. Kita menggunakan alat starter. Nah, kita juga ada produk powerful yang kedua, yaitu yang namanya V1. Bapak Ibu semuanya ya. V1. Nah, bagaimana kita bisa melihat kekuatan dari V1 ini? Ini juga bisa kita tes. Kita coba dengan menggunakan senjata kita, namanya lampu tester. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Ini kita gunting dulu. Mana gunting? Tadi ada di sini, Mbak. Bentar. Oh, ini. Bentar. Oke, ini V1 ya, kita gunting dulu caranya. Oke. Nah, sekarang kan kita melihat kekuatan dari V1 ini seperti apa. Kekuatannya, ya kita akan coba dengan menggunakan alat tester. Kekuatan V1. Artinya mineral yang ada di V1, kandungan yang ada di V1 itu kekuatannya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat di sini V1. Nah, oke, kita coba, kita tetap menggunakan air ya, menggunakan air. Oke, bisa ya, air. Nah, sekarang kita juga akan menggunakan NSTM. Nah, kekuatannya seperti apa NSTM? Kita coba juga ya, nanti kita sama-sama lihat ya, ini juga. Oke, sama. Nah, sekarang kita mulai dari
menggunakan alat tester lampu ya. Kita coba yang pertama NSTM. Nah, ketika tadi kita sudah mengkonsumsi NSTM ya, NSTM. Setiap hari kita cukup 3 tetes. Nah, oke. Sebelum kita tetesi, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Apakah air ini sudah mengandung mineral tinggi atau belum? Nah, bagaimana cara ngeceknya? Kita melihatnya, kita cukup dengan menggunakan alat tester ini. Ya, oke. Oke, kita cop. Nah, alat ini adalah kita menggunakan lampu yang 100 watt, Bapak Ibu semuanya ya, 100 watt. Kekuatannya seperti apa? Kita coba dulu, kenapa harus 100 watt, tapi kenapa harus 100 watt? Ketika kita menggunakan yang 5 watt, kita dengan air mineral yang biasa pun, karena filamennya kecil itu bisa nyala. Tapi kita menggunakan yang filamen besar kekuatan 100 watt. Nah, kita coba, ini 100 watt. Nyala? Bisa dilihat ya? Nyala ya? Di kamera bisa dilihat? Nyala. Nyala ya? Oke, nyala. Nah, sekarang kita sama-sama. Ini airnya tadi belum kita kasih NSTM, belum kita kasih V1. Oke ya? Kita coba. 100 watt, nyala. Kita coba. Tidak nyala. Kelihatan? Ya. Nah, sekarang kita gambarkan di sini ketika kita setiap hari mengkonsumsi NSTM. Nah, contoh kita satu hari 3 tetes. 1, 2, 3. 3 ya. Nah, sekarang kan kita lihat kekuatan dari 3 tetes ini seberapa. Apakah sudah bisa menyala atau belum? Ya, kita cek lagi. Nih, 100 watt ya. Oke, 100 watt. Kita coba yang belum menggunakan. Masih? Sudah nyala belum? Belum ya? Oke. Sekarang kita yang coba yang sudah menggunakan NSTM 3 tetes. Nah, sudah mulai nyala ya. Sudah mulai nyala. Ini baru 3 tetes ya. Sekarang kita tambah lagi. Hari kedua kita tambah minum 3 tetes lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita aduk. Oke. Ya, kita sama ya. Masih sama 100 watt nyala. Oke, yang belum dikasih nyala. 6 tetes udah mulai nyala, terlihat? Terlihat? Di kamera apakah sudah terlihat? Sudah ya? Ini baru 6 tetes Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini baru 6 tetes. Nah, sekarang di hari ketiga Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu mengkonsumsi di hari ketiga tambah 3 tetes lagi. 1, 2, 3. Artinya kita sudah 9 tetes ya di hari ketiga. Oke, yuk kita lihat lagi. Ketika kita sudah mengkonsumsi 9 tetes di hari ketiga, apa yang terjadi? Kekuatan 9 tetes. Kita coba lagi 100 watt. Nyala. Oke. Yang belum dikasih NSTM. Nyala ya. Kecil ya. Terus yang 9 tetes NSTM. Nyala. Nyala. Oke. Nah, ini adalah kekuatan mineral yang ada di NSTM Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah kekuatan yang pertama tadi untuk pembersihan pembuluh darah, memperbaiki darah dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah kekuatan NSTM mineral yang ada di dalam NSTM. Kekuatannya bisa memberikan elektrik ke dalam tubuh kita, bioelektrik. Ya. Sekarang kita masuk ke produk yang kedua, yaitu yang namanya V1. Ya. Apakah bisa mengangkat, menyalakan lampu seperti NSTM? Kandungan mineralnya. Ya, sekarang kita lihat. Ini satu saset ya. Sekarang kita coba menggunakan 1/4 saset dulu ya. 1/4 saset apakah nanti sudah mampu menyala? Oke. Oke, 1/4 saset ya. 1/4. Kita aduk.
Oke, kita aduk ya teman-teman semuanya ya, ini ya. Sudah terlihat larut ya. Nih. Oke. Nah, sekarang tadi kita lihat ya, yang tadi sebelum kita kasih V1 belum nyala ya. Nah, ini yang gelas ini menggunakan NSTM 9 tetes. Sekarang kita lihat. Kita lihat, ini 100 watt nyala ya. Nah, ini tadi 9 tetes NSTM. Nyala? Oke, nyala ya. Kemudian kita coba untuk yang V1. V1 seperempat saset. Apakah sudah mampu menyalakan lampu? Sudah terlihat? Sudah ya? Terlihat ya? Nah, terlihat ya? Oke, terlihat. Ini seperempat saset. Ya, coba kita minum lagi seperempat saset lagi. Jadi kita hari ini minum setengah saset. Kita tambahkan setengah saset. Oke, ini masih setengah ya, masih setengah ya. Nah, sekarang kita aduk lagi, kita aduk lagi. Nah, kenapa kita butuh waktu ya? Karena memang bagusnya kalau untuk minum V1 itu memang bagusnya disek pakai botol. Nah, biar pencampurannya lebih sempurna. Nah, karena kita menggunakan gelas, menggunakan sendok ya, perlu kurang lebih setengah menit ya untuk mengaduknya. Nah, ini. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita cek lagi. Ini tadi kita pakai setengah saset ya. Untuk yang ini NSTM 9 tetes, gelas yang satunya V1 setengah saset. Kita cek lagi kemampuan mineral yang ada di V1. Oke, kita cek 100 watt, nyala, nyala ya. Oke, nyala. Oke, sekarang untuk yang 9 tetes NSTM, nyala ya, terlihat ya. Oke. Kemudian sekarang kita coba untuk V1 setengah saset. Kita coba. Sudah mulai nyala ya. Nyala kan? Semakin terang ya dari banding tadi ya. Oke. Ini adalah kekuatan mineral yang ada di V1 dan juga ada di NSTM. Nah, sekarang kita tambah lagi ketika kita minum satu saset ya. Sekarang kita satu hari minum satu saset. Kita habiskan semua satu saset. Ini. Kita aduk ya, kita butuh waktu untuk biar larut ya, biar sempurna kita butuh waktu untuk mengaduknya. Memang lebih bagus kalau kita sek dengan botol. Ya. Oke. Oke, sudah ya, sudah mulai rata ya, mulai nyampur ya, kelihatan. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu semuanya ya. Kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kita lihat lagi kekuatan satu saset V1. Oke. Oke, sedikit ya kita tunggu ya. Ini tadi kita menggunakan 9 tetes NSTM dan satu saset V1. Oke ya. Oke. Sekarang kita cek 100 watt ya, 100 watt nyala. Nyala ya. Oke. Sekarang kita lihat yang 9 tetes ya, kita lihat nyalanya. Sudah nyala. Oke ya. Kelihatan ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk V1 satu saset. Sama nyalanya? Sama? Dengan ATM sama ya, nyala. Oke. Nah, ini adalah kekuatan-kekuatan produk-produk powerful ketika mau kita untuk meyakinkan orang, ya, meyakinkan orang. Oke. Nah, sini Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, sudah tahu kekuatan produk-produk powerful, kekuatan senjata-senjata untuk meyakinkan orang ya. Untuk meyakinkan orang kita sudah tahu
alatnya dan caranya. Masih banyak lagi ya. Ada kita yang menggunakan spray tadi NCX ya. NCX kita menggunakan spray, kita dalam 1 pieces NCX kita larutkan ke dalam 3 liter air bersih ya, air mineral bersih, dan pakai tempat yang bersih ya. Diamkan 1 malam ya, kurang lebih 12 jam. Besok paginya baru kita lihat 1 hari itu akan larut semua. Nah, ketika itu nanti bisa kita pakai untuk spray ya. Oke, bisa ya. Nah, untuk spray ini juga bisa kita jual ecer, bisa juga untuk cross selling ya, untuk cross selling. Ketika Bapak Ibu semuanya menawarkan salah satu produk, bisa NSTM, laku 1 botol, kasih aja 1 bonus spray. Nah, tujuannya untuk apa? Agar orang itu juga bisa merasakan manfaat dari NCX. Ya, ketika sudah merasakan manfaatnya, otomatis nanti akan terjadi, oh ternyata saya butuh NCX. Artinya apa? Akan terjadi order NCX. Kita juga bisa menggunakan, kita closing 1 botol, 1 box V1. Bisa juga kita kasih free. Ya, kita kasih bonus spray NCX. Itu namanya cross selling. Saling apa ya? Membantu dan menyampaikan, semuanya bisa merasakan manfaatnya, bisa merasakan NSTM-nya, bisa merasakan V1-nya, juga bisa merasakan NCX-nya. Oke ya, bisa ya. Nah, sini saya tidak akan menyampaikan semua produk ya Bapak Ibu semuanya ya, tidak akan menyampaikan semua produk karena nanti juga waktunya akan habis, tidak cukup. Tapi yang jelas minimal kita untuk menghadapi musuh, menghadapi tangki tadi ya, untuk menghadapi konsumen, untuk meyakinkan konsumen agar bisa beli, kita butuh 1 produk-produk yang namanya produk powerful. Di samping produk yang powerful, kita juga butuh yang namanya senjata atau alat. Nah kemudian V1 ini juga tidak hanya sekedar diminum Bapak Ibu semuanya, tidak hanya sekedar diminum saja, tetapi karena V1 ini juga terbuat dari 19 bahan ekstrak buah dan sayur, ada seratnya. Nah, ini juga ternyata juga bagus untuk masker ya. Walaupun kemarin juga produk-produk NSTM, produk Agarik kemarin yang sudah disampaikan oleh beliaunya Pak Agus Anwar itu juga bagus ya, bagus. Tapi ada produk lain juga sama-sama bagusnya. Nah, itu. Nah, ini ternyata V1 juga bisa untuk maskeran. Nah, di grup-grup semua, banyak grup sudah banyak testimoni seseorang yang menggunakan masker dengan V1 itu juga merasakan manfaatnya yang sangat dahsyat. Oke, silakan dicoba. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi untuk cara bagaimana kita menghadapi konsumen, menghadapi musuh kita, tentara-tentara apa yang menggunakan senjata tank tadi, minimal kita sudah bisa memilih. Ya, minimal kita sudah bisa memilih alat senjata kita apa yang mau kita pakai. Kemudian yang kedua, peluru kita, produk-produk yang powerful. Nah, kira-kira seperti itu. Kita sudah bisa memilih produk-produk yang powerful itu seperti apa. Nah, itu kita bisa milih. Ada V1, ada NSTM, ada Agarik, ada NCX, ada Triple Sec, ada Sanpro, dan lain sebagainya. Itu masih banyak ya, masih banyak yang kita bisa yakinkan kepada konsumen. Nah, oke. Dan yang pertama tadi untuk alat demo sudah ya, alat demo sudah. Kemudian peluru juga sudah ya. Pelurunya adalah produk-produk powerful. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kita untuk menyiapkan yang namanya kesaksian. Nah, kesaksian ini untuk apa? Nah, nanti untuk yang namanya hypnoselling ketika kita melakukan selling. Contoh, kita harus membuat folder kesaksian yang ada di HP kita. Bisa jadi Bapak Ibu semuanya membuat grup WA ya, grup WA. Isinya cukup Bapak Ibu atau suami istri boleh, atau kakak adik boleh. Yang penting cukup 2 orang aja untuk membuat grup. Nah, di dalam grup folder itu isinya adalah testimoni produk-produk yang powerful. Nanti silahkan dipisah-pisah. Ketika Bapak Ibu membuat
testimoni produk STM itu buat folder sendiri atau grup sendiri. Ketika Bapak Ibu membuat testimoni V1 itu silakan di grup sendiri atau di folder sendiri. Jangan dicampur ya, jangan dicampur. Nanti biar lebih mudah ketika kita untuk meyakinkan, oh ini produk V1, oh ini produk NSTM, oh ini produk NCEK dan sebagainya. Nah, tujuannya ketika nanti Bapak Ibu sudah menyiapkan kesaksian-kesaksian, itu yang pertama bisa untuk closing, meyakinkan orang bisa jadi beli produknya. Bisa juga nanti dari kesaksian ini bisa untuk recruiting. Ya, bisa. Nanti kita bahas nanti. Ada hypno-sellingnya, ada hypno-recruitingnya. Nah, kesaksian itu untuk menekankan bahwa meyakinkan di sesi apa ya? Di hypno-sellingnya. Ketika orang itu mau beli, harus kita yakinkan, harus kita hipno dulu dengan testimoni-testimoni yang ada. Testimoni bisa video, bisa bentuk chat boleh. Yang penting kesaksian minimal 7 ya, minimal 7 yang ada di kesaksian Bapak Ibu semuanya. Ya, bisa ya, bisa dipahami Bapak Ibu semuanya ya. Yang pertama alatnya, senjatanya. Yang kedua pelurunya atau produk-produk powerfulnya. Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Yang ketiga adalah siapkan kesaksian di HP Bapak Ibu semuanya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu semuanya. Oke. Kemudian setelah kesaksian kita juga ada yang namanya buku catatan harian. Nah, buku catatan harian itu adalah ketika Bapak Ibu di lapangan melakukan namanya selling, ya penawaran dan lain sebagainya, itu silakan dibuat buku harian. Hari ini saya menawarkan NCEK laku berapa, hari ini saya menawarkan NSTM laku berapa, hari ini saya menawarkan V1 laku berapa. Nah, itu adalah silakan dibukukan dalam satu buku harian. Nah, ketika sudah dalam 1 bulan, kegiatan 1 bulan, silakan dijumlah. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui, untuk menganalisa, oh bulan ini saya masih ada keuntungan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta. Nah, saya ingin yang 3 juta, bagaimana cara? Tingkatkan lagi tingkat actionnya. Nah, artinya apa? Kita sudah mempunyai data. Ini yang pertama tujuannya untuk evaluasi kinerja kita. Yang kedua untuk recruiting, ya, untuk recruiting. Ketika kita ditanya kepada teman kita, saudara kita, Sigit, kamu sekarang kerja di mana? Oh, saya sekarang bisnis ini loh, buku saya. Lihat, ini catatan harian saya. Nah, ini dalam 1 bulan saya bisa menghasilkan sekian. Nah, biar baca sendiri aja, tidak perlu kita jelaskan, baca aja. Oh, hari ini kok bisa laku untung 200, hari ke-7 laku 500, hari ke-8 ada untung 100, nggak apa-apa, yang penting di total dalam 1 bulan. Itu adalah untuk daya tarik untuk hypno recruiting. Nah, makanya perlu sekali Bapak Ibu tetap menyiapkan catatan harian sellingnya. Tujuannya apa? Untuk recruiting. Nah, yang berikutnya adalah mengenai produk knowledge. Tadi sudah saya sampaikan bahwa produk knowledge itu Bapak Ibu semuanya harus menguasai. Tapi jangan semua produk yang ada di NASA ya. Kalau semua produk yang ada di NASA kita kuasai, wah nanti malah kita nggak kerja teman-teman semuanya. Kita hanya belajar menganalisa produk yang ada di NASA. Di NASA ada kurang lebih 300 ya. Kalau kita harus menghafalkan semuanya, pusing, nggak kerja-kerja, nggak action nanti kita semuanya. Jadi pilihlah produk-produk yang benar-benar bermanfaat, benar-benar produk yang powerful untuk booster di lapangan. Itu pilihlah. Nah, itu kuasai produk knowledge-nya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menghandle, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ketika Bapak Ibu di lapangan ditanya sesuatu mengenai produk itu, baik itu manfaatnya, baik itu kandungannya, baik itu cara pakainya, tetapi Bapak Ibu semuanya bisa menjawabnya. Jangan sampai Bapak Ibu semuanya tidak tahu mengenai produk knowledge-nya, di lapangan asal semangat saja, hanya pernah dengar kata teman saya aja. Nah, akhirnya menjadi saking semangatnya berani menawarkan produk, tapi jawabannya tidak pas. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi ini kita harus pelajari yang namanya product knowledge ya, pengetahuan produknya.
Yang berikutnya adalah buku saku kesehatan. Nah, ini buku saku kesehatan. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Buku saku kesehatan di sini sudah disediakan. Itu dari berbagai produk-produk powerful. Kemudian cara pakainya, manfaatnya seperti apa, kandungan-kandungannya juga seperti apa, untuk mengatasi berbagai penyakit di sini juga sudah dijelaskan. Pertanyaannya, Pak, di mana belinya? Nah, Bapak Ibu semuanya tidak beli. Kenapa tidak beli? Gratis. Karena Bapak Ibu semuanya ikut MSO ya. Ya Bapak Ibu semuanya yang ikut MSO 4 terutama ya. Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan buku saku kesehatan ya. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini dengan buku saku kesehatan ini bisa kita pelajari, kita baca-baca agar nanti untuk menghandle pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan. Nah, ini adalah persiapan ya, persiapan ketika kita nanti mau perang di lapangan. Ketika kita mau selling, apa saja yang harus kita siapkan? Ya, harus kita siapkan. Tadi sudah jelas ya, ada alat, senjata, ada peluru, ada produk-produk powerful, ada kesaksian-kesaksian, ada catatan harian, ada buku pengetahuan produk knowledge, dan juga ada buku kesehatan. Ini adalah alat sarana ketika Bapak Ibu semuanya mau perang, mau menghadapi tanker. Ya. Bisa dipahami ya? Persiapannya apa? Nah, itu minimal harus kita miliki dulu alat itu. Bisa dipahami? Bisa dilanjut? Jelas ya? Oke, Bu Soleha. Jelas Pak, bismillah. Oke, siap, bismillah. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk selling di lapangan, di situ nanti sudah saya siapkan skripnya, urut-urutannya ketika kita mau selling. Ya, kita mau selling sudah saya siapkan. Nanti cuma saya kasih clue-nya aja. Urut apa penekanan-penekanannya saja. Nah, kalau tadi prospecting juga sudah kita berikan alurnya, caranya. Tapi kalau untuk percakapannya itu juga sudah ada di skrip prospecting. Untuk selling juga sama. Sudah kasih nanti skrip untuk sellingnya, urutannya seperti apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya sampaikan. Itu sudah berurutan. Tinggal kita mempelajari, membacanya berulang-ulang. Ya. Oke, saya kasih gambaran aja. Untuk selling yang pertama tetap kita menunjukkan bahwa diri kita tadi seorang yang sopan, orang yang ramah, orang yang baik hati. Nah, caranya gimana untuk menunjukkan? Pertama, urutan yang pertama, ketika kita mau selling, kita harus sopan menunjukkan, yaitu smile dulu. Ya, oke. Nah, sebelum kita masuk ke selling, ketemu dengan konsumen, ketemu dengan pelanggan, ketemu dengan customer baru. Nah, tentunya tadi kita sudah melakukan yang namanya prospecting. Nah, bagaimana agar kita bisa melakukan selling kepada prospek yang tadi sudah kita lakukan prospecting, kenalan orang baru. Nah, minimal ketika kita mau melakukan selling, kita mau melakukan silaturahmi, mau bertemu, ya, artinya kita harus harus komunikasi dulu, harus kita buat janji dulu, ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita sudah tahu alamatnya, sudah tahu nomor handphonenya, tapi kita tidak janjian dulu. Tiba-tiba langsung, hari ini jam sekian saya mau ke tempat Ibu Yanti, padahal belum kita hubungi. Ya, belum kita hubungi. Nah, ternyata sampai di rumahnya suwung atau kosong, orangnya tidak ada, baru bepergian. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk kita bisa bertemu, membuat janji? Nah, yang pertama kita cukup ingatkan konsumen, prospek kita dulu. Yang tadi di awal kita sudah prospek ya, sudah prospecting, sudah mendapatkan nama, nomor handphone, alamat, dan buat janji. Nah, sekarang kita buat janji untuk bersilaturahmi. Bisa ya? Untuk bersilaturahmi. Caranya seperti apa?
agar nanti kita silaturahmi kita diterima dengan baik, itu kita ingatkan. Prospek itu kita ingatkan ketika kita dalam proses berkenalan atau prospecting. Nah, contoh ini kita gambarkan. Sekarang contoh kita mau follow up ya, mau selling kepada prospek yang tadi sudah kita kenalan. Contoh ketika Ibu Yanti ya, kita kenalan dengan Ibu Yanti. Halo Ibu Yanti, Assalamualaikum, selamat siang, selamat malam. Oke. Halo Ibu Yanti, masih ingatkah dengan saya? Saya Sigit yang kemarin ketemu di bandara. Waktu itu Ibu menggunakan baju biru, juga menggunakan gelangnya yang besar, apalagi aroma parfumnya itu sangat harum sekali. Wah, ketika prospek itu sudah kita sanjung, wah itu udah melayang-layang Bapak Ibu semuanya. Loh, Pak Sigit masih ingat ternyata ya, saya aja lupa loh. Saya kemarin pakai baju pakai apa, itu malah nggak tahu. Tapi kok Pak Sigit masih ingat, saya pakai baju biru, pakai gelang, dan pakai sepatu dan sebagainya. Nah, itu ternyata masih luas. Oke, masih ingat Pak. Oke, baik Ibu, di sini pada kesempatan kali ini kebetulan saya ada di dekat rumah Ibu. Nah, kebetulan saya berpikir bahwa saya ingin bersilaturahmi ke rumah Ibu. Ada yang ingin saya bagikan. Ya, kira-kira hari ini saya dekat dengan Ibu, saya berpikir untuk bisa bersilaturahmi ke rumah Ibu Yanti. Ada yang mau saya bagikan. Nah, itu penekanannya ada yang mau saya bagikan. Bagikan apa? Terserah nanti informasi produknya atau sellingnya dan baginya, itu yang penting kita berikan ada yang mau saya bagikan. Ya, oke. Kira-kira Ibu Yanti, hari ini Ibu Yanti di rumah itu ada bisanya jam 4 atau jam 5. Ibu Yanti bisanya jam 3 atau jam 5. Artinya apa? Kita berikan pilihan, 2 pilihan. Ibu Yanti bisanya jam 3 atau jam 5. Ya. Jangan tanyakan, kira-kira Ibu Yanti hari ini bisa enggak ya? Saya mau bersilaturahmi. Jawabannya apa, Bapak Ibu semuanya? Oh maaf Pak Sigit, hari ini saya baru di luar kota, padahal di rumah. Nah, itu trik ya. Kita berikan pilihan. Ya, pilihan ya. Pilihan. Ibu Yanti kira-kira bisanya jam 3 atau jam 5. Bisa ya? Oke. Kemudian kebetulan hari ini Bu Yanti tidak bisa karena benar-benar baru luar kota. Nah, oh maaf Pak Sigit, hari ini kebetulan saya di luar kota. Saya tidak bisa bisa menemui dengan Pak Sigit. Oke, terima kasih Bu Yanti, tidak masalah. Hari ini Bu Yanti tidak bisa ya. Kira-kira Ibu Yanti, kalau besok, kira-kira Ibu Yanti bisanya jam 1 atau jam 6. Kasih pilihan lagi. Ya, kasih pilihan lagi. Jangan bisa atau enggak, tapi kasih pilihan. Bisanya jam 1 atau jam 6. Kasih 2 pilihan. Ya. Ternyata hari kedua ternyata Ibu Yanti ini memang masih di luar kota ya, masih di luar. Maaf Pak Sigit, ini kebetulan saya juga besok saya juga masih ada acara, saya tidak bisa menemui Pak Sigit. Oh ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk bincang-bincangnya. Suatu saat nanti kita akan berharap bisa bersilaturahmi kembali. Oke, sekarang langsung tutup teleponnya. Jangan dilanjutkan di hari yang ketiga. Ya, cukup sampai di hari yang kedua. Kenapa? Cukup di hari yang kedua. Kalau Bapak Ibu lanjutkan di hari yang ketiga, Ibu Yanti semakin penasaran, semakin khawatir. Ada apa ini? Pak Sigit kok hari ini saya nggak bisa, pengen silaturahmi, ada apa? Nah, akhirnya timbul pikiran-pikiran yang negatif. Khawatir ada apa-apa, takut ada apa-apa, dan sebagainya. Nah, jadi kita cukup di hari yang kedua. Kalau di hari yang kedua terpaksa tidak bisa, kita follow up di prospek yang berikutnya. Siap ya? Oke, jangan dilanjut di hari yang ketiga. Oke, ketika hari ini sudah bisa menghubungi Bu Yanti, contoh ya, Bu Yanti hari ini bisa jam 2 atau jam 4. Oh Pak Sigit, saya bisanya jam 4 hari ini. Oke.
Oke, baik Ibu Yanti, hari ini jam 4 saya akan bersilaturahmi ke rumah Ibu. Oke, udah cakap-cakap ngobrol, kita lanjut ke sellingnya. Oke, kita lanjut langsung selling ya. Ketika kita selling, pertama itu tetap kita sudah di dalam ruangan, sudah dipersilakan masuk sama prospek kita, sama Bu Yanti tadi. Pertama yang kita lakukan, kita tetap harus senyum dulu, smile. Ya, smile. Kemudian menyapa, menyapa. Malam Ibu, Assalamualaikum Bu. Nah, akhirnya kita sudah dipersilakan duduk, kita duduk. Nah, jangan langsung ya, jangan langsung menawarkan produknya, jangan langsung menawarkan bisnisnya. Tapi kita lihat dulu di sekeliling Bapak Ibu, di ruangan tamu yang Bapak Ibu lihat itu ada apa? Mungkin ada TV-nya kah? Ada lukisannya kah? Atau ada apanya, yang penting yang kelihatan di ruangan itu apa. Nah, itu silakan Bapak Ibu sanjung dulu. Nah, ketika Bapak Ibu melihat di situ kebetulan ada lukisan bagus. Wah, Bu Yanti, ternyata lukisannya bagus sekali ya Bu Yanti ya. Pasti harganya mahal Ibu. Ini orang lain saya yakin tidak mampu beli kalau tidak Ibu Yanti. Artinya apa? Untuk menyanjung ya. Kalau orang sudah disanjung, sudah dipuji, itu akhirnya apa? Klepek. Betul ya? Nah, itu yang pertama, kita sanjung dulu, kita puji dulu. Apa yang ada di ruangan, ada yang di Bapak Ibu lihat. Nah, kemudian setelah kita sanjung, kita ngobrol-ngobrol, baru kita sampaikan apa tujuan Bapak Ibu datang ke rumah Ibu Yanti prospecting. Nah, itu pertama Bapak Ibu harus menyampaikan. Pertama apa tujuannya? Yang pertama tunjukkan apa ya? Sampaikan bahwa yang pertama itu untuk bersilaturahmi. Ya. Yang pertama jangan lupa tujuan apa ya? Pertama adalah untuk bersilaturahmi. Setelah sampaikan yang bersilaturahmi, silahkan berikan yang tadi sudah diberikan. Saya akan berikan. Saya akan memberikan. Ada yang mau saya bagikan. Ya, yang mau dibagikan apa? Ya, informasi itu tadi. Informasi produknya, manfaatnya dan sebagainya. Ya, itu aja. Tapi di awal kita ada yang mau saya bagikan. Ya, bisa ya? Oke. Nah, setelah itu sampaikan tujuan kedatangan. Pertama silaturahmi, kedua untuk menyampaikan manfaat dan produk-produk lainnya. Ya, dan kenalkan produknya. Setelah kenalkan produknya, sampaikan manfaatnya mengenai produknya. Sampaikan semuanya ya, produknya sampaikan, jelaskan semuanya. Nah, setelah sampaikan manfaatnya dan lain sebagainya, kemudian langsung tunjukkan testimoninya. Tadi ada ya alat ya. Di sini saya sampaikan nih. Nah, saya suruh nyiapkan kesaksian-kesaksian yang ada di HP Bapak Ibu semuanya. Tujuannya untuk apa? Nah, ini nanti untuk hypnoselling. Ya, makanya Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan folder kesaksian, tunjukkan kesaksian-kesaksiannya. Ceritakan apa yang terjadi. Nah, itu ceritakan. Ketika konsumen itu mempunyai keluhan stroke, ya ceritakan, lihatkan kesaksian stroke-nya. Ketika konsumen itu ada keluhan mengenai keluarganya, temannya, saudaranya yang diabetes, tunjukkan kesaksian diabetes dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk itu. Nah, untuk meyakinkan ketika Bapak Ibu sudah menjelaskan mengenai produknya, tunjukkan kesaksiannya, ya. Nah, sudah disampaikan mengenai produknya, tunjukkan kesaksiannya. Yang berikutnya adalah tingkat closing. Nah, ketika closing, apa yang Bapak Ibu katakan? Ketika Bapak Ibu closing, Ibu mau beli enggak? Maaf Pak Sigit, saya belum beli. Itu kalau pertanyaan closingnya seperti itu. Ya. Tetapi bagaimana untuk teknik closingnya? Berikan pertanyaan pilihan. Ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan manfaat mengenai kesaksian dan sebagainya, closingnya kira-kira Bu Yanti mau beli 1 atau 2? Mau beli 2 atau 3? Yang penting berikan pilihan. Ya, biasanya
orang akan memilih yang terkecil. Nah, itu konsumen akan memilih yang terkecil. Ketika kita kasih pilihan 2 atau 3, oh saya cukup 1 dulu aja Pak Sigit, nggak masalah. Tapi closing, betul ya, itu adalah teknik ya. Teknik ketika kita sudah menjelaskan teknik closingnya seperti itu. Nah, bagaimana agar orang itu ketika kita tanya closing mau beli 1 atau 2, itu juga ada namanya hypnoselling yang harus kita lakukan. Yang pertama kita tadi untuk menggunakan kesaksian, itu untuk hypnoselling. Nanti kita bahas hypnosellingnya. Oke. Dan untuk urutan presentasi dengan situasi itu sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu hadapi. Nah, itu ya. Tidak harus sama, semuanya sama. Tidak semuanya sama. Itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang Bapak Ibu hadapi. Itu adalah teknik-teknik bagaimana ketika kita mau selling. Apa yang harus kita lakukan, urutannya apa. Nah, untuk skrip percakapannya itu juga ada Bapak Ibu semuanya. Jangan khawatir, nanti akan kita bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Tapi di sini tidak saya sampaikan semuanya, saya jelaskan semuanya karena butuh waktu yang lama, sama ya. Pertama smile, menyapa, sama ya urutannya. Nanti bisa dipelajari di rumah. Tetapi yang jelas kita sampaikan mengenai hypnosellingnya. Nah, di sini. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya tadi sudah membuat kesaksian. Nah, tujuannya untuk di sini Bapak Ibu semuanya hypnoselling. Ketika Bapak Ibu menunjukkan kesaksiannya. Ini loh Bu, ini yang stroke. Lihatkan video kesaksiannya. Nggak perlu sampai selesai ya. Karena video itu bisa 5 menit, bisa 7 menit. Tapi cukup ini loh, tunjukkan. Cukup 5-10 detik aja. Ini untuk kesaksian stroke-nya. Ini loh Bu, kesaksian untuk stroke-nya. Kalau Ibu beli, maka Ibu bersama keluarga akan terhindar dari stroke. Tunjukkan lagi yang diabetes. Ini loh Bu, yang diabetes kesaksiannya. Silakan dilihat. Cukup 5-10 detik. Jangan sampai selesai. Nah, kalau Ibu beli, Ibu bersama keluarga akan terhindar dari diabetes. Ini yang kanker. Kalau Ibu beli, Ibu bersama keluarga akan terhindar dari kanker. Ini yang kolesterol. Kalau Ibu beli, Ibu bersama keluarga akan terhindar dari kolesterol. Ini yang asam lambung. Ini kalau Ibu beli, Ibu bersama keluarga akan terhindar dari asam lambung. Ini yang asam urat. Kalau Ibu beli, Ibu bersama keluarga akan terhindar dari asam urat. Ini yang darah tinggi. Ini kalau Ibu beli, Ibu bersama keluarga akan terhindar dari darah tinggi. Ibu kira-kira mau beli 1 atau 2? Mau beli 2 atau 3? Ya kan? Nah, itulah penekanan ketika kita mau closing. Itu ada di hypnoselling. Makanya penting yang namanya kita membuat folder kesaksian. Kesaksian bisa kesaksian NSTM, bisa kesaksian NCX, bisa kesaksian V1 ataupun produk-produk lainnya. Ya, itu dibuat berbeda-beda foldernya. Oke, bisa ya? Bisa dipahami Bapak semuanya ya? Nah, oke. Oke, sedikit saya akan menyapa-nyapa nih teman-teman semuanya. Ada Ibu Aminah dari Sidoarjo hadir ya. Ada Ibu Yanti Tumiati, Merauke hadir. Halo Ibu Yanti. Wah, ini melambaikan tangannya Ibu Yanti ya. Tadi saya menyapa Ibu Yanti, berkenalan ya waktu kita mau selling, ternyata di sini juga ada Ibu Yanti ya. Ibu Yanti Tumiati dari Merauke hadir melambaikan tangannya. Halo Ibu Yanti ya. Oke. Ada juga dari Sofia Hidayati dari Blora hadir Pak. Oke, silakan kami. Ada Ibu Tri Astuti, bisa paham Pak. Oke, alhamdulillah. Nah, itu adalah sedikit ya. Sedikit kita bagaimana urutan-urutannya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya tinggal mengulangi. Tinggal membaca ulang, tinggal mempelajari ulang di rumah. Ya, ketika nanti sudah saya berikan file skripnya, silahkan di-download, terus difotokopi. Ya, setelah difotokopi bisa dipelajari, dibaca-baca. Agar nanti ketika kita di lapangan, itu kita tidak perlu membawa skripnya. Jadi kita sudah paham urutannya apa dulu, apa yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya utarakan.
Nah, apa yang mau saya jelaskan? Itu urutannya sudah tahu. Nah, tujuannya untuk belajar di situ. Oke. Saya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita dari selling, kita nanti juga akan bisa ke roda yang ketiga. Roda recruiting. Nah, teman-teman semuanya, Bapak semuanya, dalam menjalankan bisnis NASA ini tidak hanya sekedar selling, cari untung, tapi juga butuh yang namanya membangun jaringan. Artinya apa? Membangun jaringan kita butuh yang namanya merekrut orang. Betul ya? Merekrut orang. Kita juga harus melakukan yang namanya recruiting. Ya. Bagaimana kita mau melakukan recruiting? Kita juga sama. Alur urutannya, ya apa yang mau disampaikan itu sama. Ketika kita mau selling, ya urutannya sama. Cuma nanti ada penekanannya itu di hypnorecruiting-nya. Nah, itu yang penekanannya. Ya. Sama, kita mau selling, penekanannya ada di hypno-selling-nya. Kalau kita mau recruiting, penekanannya ada di hypnorecruiting-nya. Oke. Siap ya? Yuk. Bisa dilanjut ya, Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman semuanya ya. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Oke, masih semangat. Oke, tetap semangat. Baik, Bapak semuanya kita lanjut ya. Kita lanjut roda pertama prospecting, roda kedua selling, kita lanjut di roda yang ketiga. Roda yang ketiga adalah recruiting. Tadi saya sampaikan bagaimana teknik kita untuk recruiting sama seperti kita ketika mau selling urutannya. Nah, masih sama urutannya, sama seperti selling. Pertama adalah smile, ya. Kemudian yang kedua menyapa. Kemudian yang ketiga membangun cara memuji, ya sama ya, sama. Kita puji dulu. Yang ketiga sampaikan maksud dan tujuannya. Maksud tujuan ke prospek itu apa? Sampaikan tujuannya. Kemudian jelaskan produknya sama ketika kita masih mau selling. Sampaikan manfaat produknya, tunjukkan demonya dan lain sebagainya. Nah, kayak kemudian selanjutnya setelah kita tunjukkan manfaatnya, tunjukkan cara pakainya dan lain sebagainya, testimoni-testimoninya sama, kita sampaikan seperti tadi. Kita lihatkan. Nah, di sini tinggal kita menyampaikan mengenai hypno recruiting-nya sama. Kalau di selling kita di hypno selling, kalau di recruiting kita ada di hypno recruiting-nya. Nah, sama ya. Dalam penyampaiannya skripnya sama, tidak perlu saya baca semuanya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal membaca di rumah. Oke. Sama. Oke, sama. Ini sama ya. Nah, yang perlu ditampilkan di sini adalah tunjukkan kesaksiannya sambil menerapkan hypno selling. Nah, ini penekanannya ketika kita mau recruiting, tekankan di kesaksiannya. Sama, ketika kita mau selling, tekankan di kesaksiannya. Yang kesaksian itu yang kita ulang. Kita ulang-ulang terus, minimal 7 kali. Kalau ketika kita ulang 7 kali, 8 kali, 9 kali, minimal 7, orang otomatis akan terhipno. Tapi dengan cara hypno sellingnya, hypno recruitingnya, jangan dikasih jeda waktu. Ketika menunjukkan, ini loh Bu, ini loh Pak, yang sakit stroke. Kalau Ibu beli, Ibu keluarga akan terhindar dari penyakit stroke. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung cerita yang lain. Nah, artinya itu tidak nyambung. Hipnoselinya terputus. Nah, hipnoselinya terputus. Jadi Bapak Ibu harus selalu terus ya nyambung terus. Nah, sekarang di hipnos recruiting-nya sama. Ini yang stroke, Bu. Tunjukkan kesaksiannya. Ini yang stroke. Kalau Ibu gabung, Ibu akan dapat keuntungan minimal 100.000 dari produk ini. Ini untuk yang diabetes, Bu.
bisa untuk diabetes. Kalau ibu gabung, ibu akan mendapatkan keuntungan 100.000 dari orang yang diabetes. Ini yang kanker, Bu. Kalau ibu gabung, ibu akan mendapatkan 100.000 dari penyakit yang mempunyai penyakit kanker. Dan yang kolesterol, ini loh Bu yang kolesterol. Kalau ibu gabung, ibu akan mendapatkan 100.000 dari kolesterol. Ini yang asam lambung. Kalau ibu gabung, ibu akan mendapatkan 100.000 dari asam lambung. Ini yang asam urat. Kalau ibu gabung, ibu akan mendapatkan 100.000 dari asam urat. Ini yang darah tinggi. Kalau ibu gabung, ibu akan mendapatkan 100.000 dari kolesterol atau darah tinggi. Nah, setelah itu penekanan hipnorekrutenya, baru kita masuk ke closingnya. Nah, itu harus jangan putus ya. Jangan putus ketika kita menyampaikan hipnonya. Itu jangan putus. Itu nyambung terus. Agar apa? Orang itu terhipno. Gabung. Minimal 7 kali. Orang itu sudah terhipnotis dengan kata gabung. Ya. Ketika ibu beli. Minimal 7. Yang ada di pikiran ibu itu apa? Beli. Akhirnya apa? Ketika kita closing, ibu mau beli 1 atau 2? Hah? 1 aja, Pak. Nah, itu sudah kelihatan orang itu udah kena hypno sellingnya. Ya. Nah, sekarang hipnorekrutenya. Nah, sama ya. Hipnorekrutenya sama. Ketika kita sudah lakukan hipnorekrutenya, baru kita closingnya. Closingnya seperti apa? Nah, closingnya, nih kita sambil tunjukkan dulu. Ini loh Bu, kesaksian ya sudah bergabung di bisnis NASA, banyak sekali yang punya penghasilan sekian, banyak sekali yang mempunyai keuntungan sekian, banyak sekali yang dalam 1 bulan bisa menjual berapa box V1, 1 box V1 atau 10 box V1, atau ada yang 100 box V1, ada yang menjual 1 box NSTM, ada yang menjual agar dan lain sebagainya. Tunjukkan kesaksiannya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk lebih meyakinkan kepada orang itu. Nah, selain produknya, kesehatan dan lain sebagainya, silakan tunjukkan demo-demonya tadi sama ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke closingnya. Nah, untuk closingnya Bapak Ibu langsung saja, Ibu silakan kalau mau gabung, Ibu mau isi formulir sendiri atau mau dibantu untuk pengisiannya. Nah, itu berikan pilihan. Oke. Berikan pilihan ya, bisa ya. Kalau Ibu gabung, Ibu mau isi sendiri atau mau dibantu diisikan. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, apa jawaban dari Ibu itu? Oh, saya dibantu aja Pak, dibantu diisikan aja. Nah, itu biasanya yang terjadi seperti itu. Ketika kita kasih pilihan. Nah. Bisa ya? Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya ya? Oke. Yang closing yang berikutnya, kasih pilihan lagi. Semuanya kita jangan tanya beli atau enggak, gabung atau enggak, mau atau enggak. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu jawabannya enggak. Tapi berikan pilihan 1 atau 2, gabung, daftar melalui siapa? Dengan menggunakan nama Ibu atau nama Bapak. Nah, mau isi formulir sendiri atau dibantu diisikan. Oke. Kemudian yang kedua, maaf Ibu daftar mau pakai atas nama Ibu atau atas nama Bapak. Nah, kalau yang kita prospek Bapak, kira-kira Bapak yang untuk daftarnya itu mau pakai nama Bapak atau nama Ibu. Nah, kasih 2 pilihan. Ya. Yang selanjutnya, kasih pilihan lagi. Ibu mau daftar cash atau transfer. Nah, itu kasih pilihan. Artinya apa? Penekanan sini untuk teknik closingnya, kita selalu memberikan pilihan. Jangan diberikan pertanyaan, Ibu beli atau tidak. Ibu mau gabung atau tidak. Ya, jangan seperti itu. Tetap kita berikan pilihan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Setelah kita mendapatkan jawaban bahwasanya tadi, oh maaf saya dibantu diisikan saja.
Oke, kemudian maaf Ibu, ini mau pakai nama Ibu atau mau pakai nama Bapak? Oke, pakai nama saya aja nggak apa-apa. Oke, tulis dibantu pakai nama Bapak. Oke, kira-kira Ibu ini nanti mau bayarnya mau transfer atau cash? Nah, kita berikan pilihan lagi. Setelah mendapatkan jawaban, baru kita bantu isikan. Kalau memang dibantu aja. Tapi kalau ada juga yang, oh saya nggak apa-apa, saya sendiri. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan itu, wah minta dibantu aja Pak disikan. Itu karena apa? Orang itu mencari kenyamanannya, lebih mudahnya. Tidak mau repot. Nah, seperti itu. Gampangannya gitu. Kalau tidak mau repot, udahlah. Dibantu aja disikan. Udah. Oke. Kalau sudah, kita sudah mendapatkan jawabannya, baru kita luar biasa Ibu, bisnis ini bisa diwariskan ke anak cucu kita loh Bu. Bisa diwariskan ke anak cucu kita. Nah, sedangkan selanjutnya baru kita jelaskan keuntungannya apa ketika Bapak Ibu gabung, ketika Ibu gabung ini, sampaikan manfaatnya, ya. Sampaikan manfaatnya dari bisnis, keuntungannya seperti apa, caranya seperti apa, sampaikan dulu. Jangan tidak hanya sekedar udah gabung, langsung diisi tanda tangan, udah tinggal pulang, udah. Tapi tidak dikasih tahu cara memulainya bagaimana, manfaatnya seperti apa, peluang bisnisnya juga seperti apa, tidak disampaikan. Ya nanti orang itu hanya sekedar gabung. Setelah itu ya udah diem. Nah, itu yang terjadi. Makanya setelah orang itu gabung, kita harus bisa menjelaskan. Menjelaskan mengenai keuntungan kalau gabung. Menjelaskan mengenai bagaimana menjalankan bisnisnya, menjelaskan bagaimana cara memulai untuk menjalankan bisnisnya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ketika kita sudah closing member baru. Nah, kalau sudah kita sampaikan, baru kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu, secara tidak langsung, kalau Ibu menjalankan bisnis NASA ini, secara otomatis Ibu atau Bapak sudah mempersiapkan masa depan untuk anak Ibu. Kalau Ibu gabung menjalankan bisnis ini, secara tidak langsung Bapak atau Ibu sudah mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu Ibu. Nah, itu sampaikan situ. Oke, deal? Ya, deal. Oke, sampai jam berapa ini? Tengah 6. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah teknik-teknik ya. Teknik tadi sudah, prospecting sudah, closing sudah, selling sudah, recruiting juga sudah ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan, saya membacakan skripnya. Nah, itu nanti tidak selesai. Tetapi sekali lagi yang jelas, skripnya nanti akan saya bagikan untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas MSO. Kemudian silakan di-download, difotokopi, dibaca berulang-ulang, dipelajari, baru bisa dipraktekkan di lapangan, bisa juga dipraktekkan di home sharing stokis Bapak Ibunya. Bisa ya? Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk 3 roda sudah kita putarkan, sudah kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, prospecting, yang kedua selling, yang ketiga recruiting. Nah, untuk yang roda keempat dan kelima itu apa tadi Bapak Ibu semuanya? Yang keempat adalah follow up, yang kelima adalah usung tor. Nah, maka tadi sudah kita sepakati, saya hanya membahas 3 roda dulu. Yang roda keempat follow up, yang roda kelima usung tor, itu nanti akan dibahas di sesi jam 7, di sesi berikutnya. Siap ya? Nah, oke. Baik Bapak semuanya, apa yang saya sampaikan ini banyak sekali tentunya banyak sekali kekurangan. Tapi pada intinya kita di sini adalah belajar bersama-sama. Tadi sudah kita sepakati, kita tidak ada mentor, tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama-sama mitra NASA. Kita di sini adalah belajar bersama-sama mempraktekkan 5 keahlian.
Oke, sudah 3 roda sudah kita praktekkan bersama-sama, sudah kita pelajari bersama-sama, tinggal lanjut di roda keempat follow up, roda kelima usung tor, nanti akan dibahas di sesi malam selanjutnya nanti malam. Oke, sekali lagi dari saya jika banyak salah itu tentunya kekurangan itu tentunya dari dari pribadi saya, kekurangan pribadi saya. Tetapi jika ada manfaatnya, jika ada lebihnya, itu tidak lepas dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibunya, sebelum kita tutup, ini ada sedikit cerita ya. Sedikit cerita. Ini sering sekali, setiap kali saya menyampaikan, memberi sharing kepada teman-teman semuanya, cerita ini sering ya. Pasti saya sampaikan. Kenapa? Karena ini juga memotivasi diri saya. Ya, untuk memotivasi diri saya. Dan juga bisa untuk orang lain juga. Banyak yang termotivasi. Ya, kira-kira ceritanya apa ya Bapak Ibu semuanya? Nah, sedikit saya akan bercerita untuk penutup aja, agar nanti teman-teman setelah mengikuti pelatihan online seperti ini tambah semangat. Sudah tahu teorinya, sudah tahu cara prakteknya, kita tambah actionnya, bisa untuk nambah actionnya. Nah, ceritanya seperti apa Bapak Ibu semuanya? Nah, ceritanya ada 3 orang pemburu, ya, yang sudah pernah dengar, sudah pernah ikut, tetap silakan, ya. Nih ya, ada 3 orang pemburu. Nah, 3 orang pemburu ini selalu berburu di pegunungan Australia. Yang saya rasa di Indonesia tidak ada seorang pemburu yang berani berburu di pegunungan. Nah, kenapa? Karena di Australia ini jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya apa? 3 pemburu ini selalu menyewa pesawat kecil. Kenapa kecil? Karena di pegunungan Australia itu tidak ada bandara, tidak ada landasan yang panjang yang besar. Akhirnya 3 pemburu ini selalu menyewa pesawat kecil, ya, untuk mengantarkan ke pegunungan Australia. Nah, setelah kita bertemu, pemburu ini bertemu dengan pilotnya, pesan kepada sang pilot, sang pilot, saya akan berburu selama 3 hari di pegunungan Australia. Saya minta tolong, saya diantar ke pegunungan Australia. Sang pilot menjawab, siap, saya laksanakan, saya akan mengantar Anda ke pegunungan Australia. Oke. Nah, dengan berjalannya waktu, 3 pemburu pesawat ini sudah terbang ya. Sudah terbang untuk mengantarkan 3 pemburu ini ke pegunungan Australia. Sekali lagi karena di pegunungan, ya, karena di pegunungan itu tidak ada landasan yang panjang. Jadi bisanya hanya pesawat kecil. Nah, akhirnya setelah tiba di pegunungan Australia, setelah turun, kemudian 3 pemburu ini pesan kepada pilotnya. Sang pilot, saya di sini akan berburu selama 3 hari. Saya minta tolong setelah 3 hari saya minta dijemput di tempat yang sama, di tempat ini. Sang pilot langsung menjawab, siap, laksanakan. 3 hari kemudian saya akan menjemput Anda di tempat yang sama, di tempat ini. Oke. Setelah itu sang pilot juga menerbangkan pesawatnya untuk pulang dulu. Ya, karena tidak menunggu berburunya, untuk pulang dulu. Nah, akhirnya 3 pemburu ini berburu di pegunungan tersebut. Nah, 1 hari berburu, mendapatkan hewan-hewan buruannya. 1 hari dapat 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di hari berikutnya, di hari kedua, dapat lagi hewan-hewan buruannya. Yang tambah besar, ternyata hewannya tambah besar. Di hari yang ketiga berikutnya, berburu lagi. Setelah 3 hari, ternyata dikumpulkan. Hasil hewan-hewan buruannya itu dikumpulkan di dekat landasan untuk pesawat itu. Nah, akhirnya sudah semuanya hewan-hewan buruannya yang banyak dan besar-besar itu dikumpulkan di situ. Nah, ketika pesawatnya datang untuk menjemputnya, ketika turun, pilotnya kaget melihat, wah, banyak sekali hewan-hewan buruannya, besar-besar sekali. Bagaimana caranya kita bisa membawa hewan-hewan ini? Nggak bisa dong, pesawat kita kecil, nggak bisa untuk membawa
semua hewan buruannya yang banyak dan besar ini. Tetapi 3 pemburu ini karena sudah merasa sering melakukan seperti ini, akhirnya senyum sinis kepada sang pilotnya. Sang pilot, jangan khawatir ya, jangan takut. Saya sudah sering kali seperti ini. Saya sudah sering kali seperti ini. Bisa. Loh, caranya bagaimana? Sebagian dimasukkan di dalam pesawat. Sebagian diikat di atas pesawat. Pilotnya bilang, hah? Bisa? Emang bisa? Bisa. Saya sudah sering kali. Karena 3 pemburu ini selalu mengatakan, saya sudah sering sekali, saya sudah sering kali, saya sudah sering sekali. Akhirnya sang pilot ini percaya karena sudah sering. Oke, kalau gitu, ayo kita masukkan sebagian kita ikat di atas pesawatnya. Setelah dimasukkan, diikat semuanya, sudah selesai semuanya, yuk sekarang kita pulang, kata sang pilot. Nah, kemudian sang pilot sudah mencoba untuk menerbangkan pesawatnya, take off dari landasan itu, mulai terbang untuk pulang ya, 1 menit, ya udah mulai 2 menit, 3 menit. Nah, kebetulan pas di tengah-tengah hutan belantara, 7 menit kemudian pesawatnya ini jatuh. Karena apa, Bapak Ibu semuanya? Karena pesawatnya kecil, muatannya banyak. Akhirnya apa? Pesawat ini jatuh karena kelebihan muatan. Nah, setelah jatuh, sang pilot ini panik. Bertanya kepada 3 pemburu ini, hei pemburu, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa kan? Oh, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi sang pilot panik. Kenapa panik? Kita mempunyai masalah, kita mempunyai kendala. Kendalanya apa? Kita sudah sering kali seperti ini. Kita mempunyai kendala, kompas kita hilang, GPS kita rusak. Kita tidak tahu jalan untuk pulangnya. Kita akan hilang di tengah-tengah hutan belantara ini. Bisa jadi nanti kita akan dimakan hewan-hewan harimau dan lain sebagainya. Tetapi 3 pemburu ini karena merasa sering. Hei sang pilot, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita sudah sering kali jatuh di sini. Kita sudah sering kali jatuh di sini. Saya sudah sering kali jatuh di sini. Saya tahu jalannya kemana. Saya tahu kok arah pulangnya kemana. Apa makna dari cerita ini Bapak Ibu semuanya? Maknanya adalah, kalau kita sering jatuh, kenapa kita tidak mau berubah? Kalau kita juga sering jatuh di situ, dan kita tahu akan jatuh juga di situ, kenapa juga tidak mau berubah? Sama di kehidupan kita. Kalau kehidupan kita masih seperti itu terus, dan kita tahu kedepannya kita juga akan seperti itu terus, kenapa kita tidak mau berubah? Kalau di bisnis NASA, contoh, kalau bisnis kita belum berkembang, belum bisa menghasilkan, dan kita tahu, tetapi kenapa kita juga tidak mau berubah? Kalau pelatihan-pelatihan seperti ini, MSO, MSI, Master Sales dan sebagainya, itu bisa memberikan perubahan kepada Bapak Ibu semuanya. Kenapa tidak kita manfaatkan sebaik mungkin? Kuncinya apa adalah mindset Bapak Ibu semuanya. Mau berubah. Apapun yang Bapak Ibu dapatkan selama 3 hari ini, 4 hari ini, tidak ada perubahan untuk action, untuk prospecting, untuk selling, kehidupan Bapak Ibu semuanya akan sama. Itu adalah manfaat perubahan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita jelas menginginkan suatu perubahan, action. Apa actionnya?
5 keahlian untuk memutar mesin pencetak uang Bapak Ibu semuanya. Oke, sekali lagi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, mudah-mudahan. Dan sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Oke, I love you full semuanya. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,